Saudara-saudariku terkasih, saya mau mencoba membagi pengalaman saya dalam masa pandemi ini yang diminta untuk lebih banyak tinggal di rumah, stay at home. Mari ikuti kisah pengalaman saya mengisi waktu luang ini. Ini kamar saya, cukup tinggi ruangannya sehingga terasa adem. Ya, buatan Belanda biasanya cukup tinggi antara eternit dan lantai. Ini ruangan yang paling sempit di antara kamar-kamar lain, tetapi saya senang suka di kamar yang sempit ini, mudah untuk membersihkan. Setiap hari saya sapu karena ya bangunan lama sehingga mudah jatuh material-material yang lama itu. Mari kita keluar dari kamar saya. Ini ada dua anjing. Ini namanya Rio. Ini namanya Sano, jenis Kintamani. Rio jenis Golcam, campuran Golden Kampung, maka saya sebut Golcam. Ini burung podang yang selalu bunyi. Aneh ini, dari pagi sampai sore berbunyi terus. Ini juga burung seperti burung perkutut tapi lebih besar. Deruk ya, namanya burung deruk juga sering bunyi. Setiap 2 hari burung ini saya kasih makan. Itu kegiatan saya, ngasih makanan burung, anjing untuk ngisi. Tapi terutama yang akan saya bagikan ini menanam kangkung di sela-sela lahan yang mungil kecil di atas pot. Kangkung ini sebulan sudah panen dan bisa dimasak buat mie rebus, rasanya seger. Dan saya buat kolam kecil, di pinggirnya ada kangkung. Ini juga kolam di ember ikan mujair atau nila. Ini pohon yang masih kecil, pohon rambutan, kemudian pohon sawo dan pohon jambu. Rencana besok pagi akan saya tanam di samping gereja, biar gereja sekitarnya nampak lebih hijau. Di sebelah sana ada 2 pohon jati. Pohon jati dikenal sebagai pohon the golden trees, pohon emas. Dulu banyak ditemukan di Jawa, terutama di daerah Jawa Tengah dan sebagian daerah istimewa Yogyakarta, daerah Gunung Kidul, Cepu, Blora, Bojonegoro, dan Randu Blatung. Pohon jati ini sangat tahan dengan cuaca yang ekstrim. Kita sering melihat pohon jati yang terbakar.
di hutan itu ada kebakaran. Pohon-pohon lain mati. Hanya pohon jati yang kemudian tumbuh pada saat hujan pertama turun, segera tumbuh benih-benihnya. Dan hidup di tanah yang tandus, berbatu kapur, tiada air. Tapi hasilnya sungguh mengagumkan. Pohon jati ini harganya mahal, kuat, dan dipakai untuk bangunan-bangunan ya kokoh. Pada zaman Belanda dulu, saya dengar pemerintah Belanda baru boleh menebang jati kalau sudah berumur 100 tahun lebih. Maka sangat kuat, rayap-rayap tidak mampu untuk merusakkannya. Kita ingat dulu bantalan rel itu dari jati. Dan bangunan-bangunan Belanda dulu juga dari jati. Misalnya pintu kamar saya ini kokoh, kuat, dan tinggal dicat lagi, dirawat lagi. Ini setiap sore saya mencoba untuk meluangkan waktu, karena banyak waktu luang, menyirami dan menyiangi tanaman tumbuhan yang ada di sekitar ini. Rumput-rumput setengah bulan sekali saya ambil. Kembali ke pohon jati. Ini 2 pohon jati. Dulu saya ambil bijinya dari cepu, masih sekitar 10 cm, sekarang sudah tinggi. Dan mau saya pindah di samping gereja biar sesuai dengan bangunan yang lama peninggalan Belanda. Pohon jati mengingatkan masa dulu Jawa ini penuh hutan jati yang dibutuhkan oleh masyarakat Eropa untuk membangun rumah-rumah mereka. Jepang juga sampai mengambil waktu menjajah, dibawa ke negaranya masing-masing. Dan maka disebut golden trees, pohon emas, harganya mahal. Mungkin seperti manusia. Kalau manusia mengalami dalam proses hidupnya banyak tantangan, ujian, dan kegagalan, maka dia menjadi manusia yang kuat, berkarakter, berintegritas yang luar biasa. Seperti pohon jati ini yang mahal, kokoh, dan indah juga. Ini tadi kangkung. Ya, inilah halaman depan kamar saya. Saya juga menanam ini tanaman rambat bukan sawi, tetapi pare. Ini ada buah masih kecil. Lalu di bawah tanaman merambat pare ini saya membibit pohon sirsat. Dulu ada sirsat yang terlalu matang, mendekati busuk, kemudian saya letakkan di atas pot, bijinya tumbuh semua. Ini pupuk. Setiap sore 1 jam saya menanam di sela-sela tembok ini. Ya, tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan. Ini biji terong, kemudian cabai, lalu suruh merah, dan ini cabai sudah berbuah. Saya nanam beberapa cabai dan sudah berbuah. Jadi kalau mau menyambal, tempe penyet tinggal metik,
cabenya, kemudian ya sambal sendiri dengan bawang, sudah terasa segar, enak. Dan ini pohon belimbing yang saya tanam di sini. Ini bibit durian, ya dari bijinya tumbuh sendiri. Ini pohon kencur, ini pohon mangga pakel, bibit pakel, pohon mangga kecil. Terus ya pohon jeruk yang masih kecil, ini pohon pace, ini berbuah satu. Di sana saya perlihatkan sudah agak besar pohon pace dan berbuah banyak, tiap hari jatuh. Dan saya buat untuk minuman sendiri, katanya mengurangi asam urat. Sangat berguna toh untuk kehidupan. Ini terus kembali, ini pohon sawo belum berbuah. Tadi sudah, ini serai, pohon jambu. Ini mungkin jahe. Dan ada bibit apokat. Lalu ini saya tanam bambu, karena saya baca bambu itu membuat teduh, menyimpan air, sehingga nanti kalau kemarau bisa membuat teduh sekelilingnya dan bisa memberi air ke tanaman sekelilingnya. Ini jahe, lalu kunir, ya ini pohon bibit kemuning seperti itu. Pohon kemuning yang tinggi kalau malam sudah berbuah. Ini kamar-kamar. Ladang sangat sempit, tetapi kemudian nampak hijau. Ada tanah sedikit, saya tanami cabai, saya tanami terong di belakang pastoran sana. Saya tanami cabai, terong, dan buah-buah yang tumbuh. Ini tempat parkir kendaraan para pastor. Mau saya tunjukkan, ini juga ada ikan. Ikan lele semua baru 1 bulan. Dan ini yang tadi saya sebut sebelah sana, pinggir itu nanam. Ini di belakang pastoran. Ini pare yang pahit tadi. Ini udah ada yang satu yang besar. Ini apokat dengan bibit sirsa. Ini pare lagi. Ada yang kecil, masih kecil. Lalu ini pare lagi. Tiap sore saya sirami, lupa ya, kemudian kering. Ini sudah ada pare lagi nih, ada pare yang sudah besar. Ini yang saya lihatkan tadi, saya nanam. Ini belakang pastoran. Saya nanam banyak pohon terong. Hanya satu yang tumbuh cabai, tapi lumayan banyak. Maka kalau sore ada tempe bacem atau tahu bacem, saya jalan-jalan sini sambil makan dan ambil ini cabai, metik, segar, nyaman, bisa menikmati tempe bacem
dan cabai yang segar. Itu untuk mengisi kegiatan-kegiatan saya yang bisa berguna bagi saya sendiri, juga bagi orang lain, juga bagi alam. Udara juga menjadi bersih dan saya ikut sehat, berguna bagi saya dan berguna bagi orang lain dan alam. Kita kembali ke kamar saya dan ini saudara-saudariku. Itu saja sharing saya sangat sederhana untuk mengisi saat pandemi ini, yang kalau tidak diisi banyak waktu luang dan pikiran kita melayang kemana-mana. Tetapi coba cari kegiatan yang bermanfaat, terutama berkebun. Kita silahkan, lebih indah berkerumun dengan tanaman, dengan pepohonan. Karena sekarang lo berkerumun dengan banyak orang kan dilarang, harus jaga jarak. Semoga pengalaman saya yang singkat ini bisa memberi Anda inspirasi untuk melihat sekitar rumah Anda, dan tanamilah banyak tanaman yang berguna, sayuran untuk kita, untuk alam dan sesama. Tuhan memberkati.